puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua katakan haleluya. Haleluya. Amin. 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 Lagi katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan ya di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat terkasih Ibu Rosalin dari Jerman. Dipersilakan. Iya. Shalom semuanya, selamat pagi. Ya, shalom. Shalom saudara yang terkasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Selamat berjumpa lagi di Sumsi LCC di rumah masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami masih boleh bernafas dan diberi kesempatan di pagi yang indah ini. Ya, Yesus. Dan berkati kami ya Tuhan. Kita percaya berkat kemurahan-Mu kami dipertemukan satu dengan yang lain. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat anugerah-Mu kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang dipimpin oleh Gembala kami Pastor John Sarbunan. Engkau beri dia kekuatan, berkati dia, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Rosalin untuk doa Ya, yang sangat indah sama-sama sekali. Pak John. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan memberkati Ibu Rosalin ya, dan Pak Bruri, Sama-sama semua Pak keluarga John. besar di Jerman. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Sebuah renungan yang diangkat pagi ini dalam sorotan tema kita adalah kehendak Tuhan pasti terlaksana. Amin. Saudara, kenapa kita mau mengikuti kehendak Tuhan? Alasannya ini karena kehendak Tuhan itu pasti terlaksana ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, percaya tidak percaya, kehendak Tuhan pasti terlaksana ya. Kalau Tuhan sudah menghendaki, jalan yang ditutup pun pasti terbuka. Kalau Tuhan sudah menghendaki, saudaraku, penyakit yang dokter tidak bisa sembuhkan pun bisa disembuhkan. Amin. Kalau Tuhan sudah menghendaki, orang-orang yang dalam keadaan terpuruk pun bisa dipulihkan Tuhan ya. Bahkan kalau Tuhan sudah menghendaki, saudara, musuh yang sangat menakutkan sekali bisa juga dihancurkan oleh Tuhan ya. Itu kalau kehendak Tuhan sudah terjadi, itu yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah menghendaki, saudaraku,
Kegagalan pun Tuhan bisa ubah menjadi sebuah keberhasilan, ya. Kalau Tuhan sudah mengendaki suatu langkah Tuhan, kekalahan pun Tuhan bisa ubahkan menjadi sebuah kemenangan besar, ya. Karena itu pagi ini kita belajar tema firman Tuhan pagi ini, ya, yaitu kehendak Tuhan pasti terlaksana. Kemarin kita sudah menyelesaikan pasal 7 dari Kisah Para Rasul, dan pagi ini kita masuk di pasal 8. Namun kita akan lihat dulu sebagai pengantar, kita akan lihat dalam Yohanes 7 ayat 17, dan kita akan perdengarkan firman Tuhan ini, ya. Oke, baik, saya akan perdengarkan firman Tuhan ini. Oke, ya, silakan Pak Yanto. Ya, Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Amin. Amin. Ini yang Yesus katakan, yang dia ajarkan, saudaraku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya. Kehendak siapa? Kehendak Bapa, kehendak Allah kita, saudaraku. Ya, dia bilang, ia akan tahu, murid-murid semua kita pengikut Yesus akan tahu entah ajaran Yesus ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Suasana kesentuhan, jadi ini yang Tuhan mau, saudara saya pahami, bahwa kehendak Tuhan itu pasti terlaksana. Di bagian yang lain, ketika Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, salah satu kalimat dalam doa Bapa kami, dia berkata, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Bahkan di bagian-bagian terakhir dari doa Bapa kami itu, dia berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, soal kasih Tuhan, ini adalah doa yang sempurna, doa Bapa kami itu. Dan doa yang benar-benar Tuhan mau, selaku kita lihat bahwa doa yang penuh kuasa itu, kalau doa itu kita naikkan, ya, di dalam nama Yesus dengan iman, itu doa itu sangat powerful. Amin. Saudara, melakukan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati, itulah cara yang terbaik, ya, untuk membuat hati Tuhan mulai disenangkan dan sangat dipuaskan. Jadi kapan hati Tuhan disenangkan dan dipuaskan? Pada waktu engkau dan saya melakukan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan Yesus bilang, aku datang untuk melakukan kehendak Bapa, ya. Saudaraku, dan saya percaya itu juga yang Daud katakan bahwa aku datang dalam gulungan-gulungan yang tertulis tentang aku melakukan kehendak, ya, kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Saudara-saudara, jadi kita hidup ini, kita beraktivitas, dan juga terlebih lagi saat kita beribadah seperti ini, kita sedang melakukan kehendak Bapa, ya, kehendak Tuhan. Mendengarkan firman, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita menaikkan doa, saudaraku, ya. Apapun yang kita lakukan, termasuk kita mempersembahkan persembahan pada Tuhan pun, kita melakukan kehendak Bapa, ya. Saudara kasih Tuhan, dan itulah hati Tuhan akan disenangkan dan dipuaskan. Nah, saudara-saudara, pagi ini kita akan membahas tentang Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, ya. Dari ayat-ayat ini saja, saudara-saudara sekalian, tentu saya mencatat bahwa paling sedikit ada 3 kebenaran di dalamnya tentang siapakah orang percaya yang mengetahui Tuhan itu, kehendak Tuhan itu pasti terlaksana. Siapa dia yang mengetahui kehendak Tuhan itu pasti terlaksana? Mari kita lihat, saudaraku. Rahasia yang pertama, dia adalah orang percaya yang, ini kebenaran, ya. Kebenaran yang pertama adalah penganiayaan ke orang percaya itulah kejahatan yang disetujui orang berdosa. Ya, jadi orang berdosa itu kalau orang melakukan kejahatan, mereka setuju aja, mereka sah-sah aja, saudaraku. Mereka melegalkan. Jadi kalau mereka bantai orang demi imannya, nah itu sah-sah saja. Ya, mari kita lihat dalam Kisah Rasul 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Amin. Jadi saudara-saudara, ada kata-kata penganiayaan di sini. Artinya mereka melakukan tindak kekerasan, saudara, ya. Dengan cara apa? Mereka melempari Stefanus. Siapa Stefanus? Kemarin kita sudah belajar bahwa dia adalah seorang pembawa, ya saudaraku, dia pembawa suara kebenaran.
Nah, biasanya kalau orang membawa firman Tuhan, menyampaikan kebenaran, itu pasti saudaraku, dia dimusuhi, dia dibenci, dia dihujat, dia ditentang, saudaraku. Seperti Yesus juga begitu, saudara, ditentang oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, orang-orang Saduki. Orang Saduki mereka punya konsep, mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Jadi mereka-mereka ini yang menjadi penentang Yesus, ya, penentang suara kebenaran, saudaraku. Jadi jangan kaget ketika firman Tuhan disampaikan dan firman Tuhan itu dinyatakan kebenarannya, maka orang itu pasti dia bereaksi. Nah, kalau orang yang pertama bereaksinya itu kalau dia sadar bahwa dia sedang ditegur oleh Tuhan, maka dia akan bertobat dan dia akan memperbaiki akan setiap kesalahannya, ya, kejahatan di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang itu tidak sadar, ini reaksi yang kedua, saudaraku. Dia akan marah, dia akan malah menyerang balik, saudaraku. Dia akan mengumpat, saudaraku. Dia akan melakukan banyak hal yang coba untuk dia lakukan untuk bagaimana bisa melenyapkan orang yang menyampaikan suara kebenaran itu. Makanya Anda lihat ya, nabi-nabi pun dianiaya, rasul-rasul pun dianiaya. Oleh karena apa? Mereka menyatakan kebenaran. Nah, seperti ini. Pada waktu Stefanus dirajam batu, saudara, di pasal 8 ayat 1 ini dikatakan bahwa Saulus juga setuju. Nah, Saulus sebelum dia menjadi Paulus, Saulus ini adalah gambaran manusia lama, manusia masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam kedagingan, meskipun dia menjalankan perintah-perintah agama. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Makanya pada waktu dia mau pergi ke Yerusalem, di depan pintu Damsik, Tuhan tangkap dia. Lewat ada cahaya dari langit yang turun menyinari dia, dan tiba-tiba dia jatuh ke tanah, saudaraku. Dan disitulah dia dengar suara Tuhan panggil dia. Tuhan berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan dia kaget, dia bertanya, siapa engkau Tuhan yang aku aniaya? Yesus menyebutkan dengan terus terang, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Jadi kalau ada orang menganiaya orang Kristen, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, itu bukan mereka menganiaya orang Kristen itu. Bukan mereka menganiaya hamba Tuhan itu, tapi mereka sedang berhadapan dengan Tuhan. Mereka sedang melakukan suatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, kita lihat saudara-saudara, hari-hari ini selaku orang-orang pilihan Allah, umat pilihan Allah, mereka sedang dimusuhi, mereka sedang ditentang. Karena apa? Karena mereka menyampaikan suara kebenaran, suara kesan Tuhan, ya, dan itu adalah cara setan untuk bagaimana bereaksi lewat orang-orang berdosa nih. Jadi kita lihat kebenaran yang pertama, penganiayaan ke orang percaya itulah kejahatan. Kejahatan yang disetujui orang berdosa, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau orang membongkar segala kedok dosa yang terselubung, nah biasa orang itu tidak nyaman, orang tidak suka. Sehingga orang itu dia akan marah. Tapi ketahuilah saudaraku, biasanya orang-orang menjadi penentang inilah mereka yang akhirnya bertobat, ya, teroris yang dulunya membakar gereja, membunuh hamba Tuhan, menyiksa, menyesah hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan. Mereka ini juga banyak dari mereka yang sudah ditangkap Tuhan, ya, dan mereka akhirnya menjadi pembawa suara kebenaran. Amin. Mari kita lihat kebenaran yang kedua, saudaraku. Kebenaran yang kedua dari tema kita pada pagi hari ini, ya. Saudaraku, kehendak Tuhan itu pasti terlaksana, ya. Dan siapakah orang yang mengetahui kehendak Tuhan itu pasti terlaksana? Yang kedua, kebenaran yang kedua yaitu penguburan mayat. Ini mayat siapa? Mayat Stefanus, ya. Dari orang yang telah mati itu sesuai dengan kehendak hatinya Tuhan. Jadi kalau orang mati dikuburkan itu memang sesuai dengan petunjuk Alkitab, ya. Musa mati dikuburkan, Yusuf mati dikuburkan. Siapa lagi, saudaraku? Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang orang Israel mati pun dikuburkan. Yesus pun mati juga dikuburkan, ya, saudaraku. Dan dia pada hari yang ketiga bangkit. Tapi sekarang ini, oleh karena ada banyak situasi dan berbagai macam alasan, ada orang mati tidak dikuburkan, tapi dibakar. Nah, ini tidak sesuai dengan kehendak hatinya Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul 8 ayat yang kedua. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Amin. Amin. Saudaraku, Stefanus ini seorang pembawa suara kebenaran. Dan pada waktu dia mati, dia dikuburkan, mayatnya dikuburkan. Saudaraku, ya,
Orang-orang yang mengasihi dia, yang mendengar apa yang dia katakan tentang kebenaran ini, mereka membawa mayatnya, saudara, dan mereka menguburkan dia. Lalu kemudian mereka meratapinya dengan sangat. Ada rasa perasaan sedih yang begitu dalam. Mereka kehilangan seorang yang menjadi pembawa suara kebenaran, yaitu Stefanus. Ya, saudara terkasih Tuhan. Jadi ini kebenaran yang kedua, saudaraku, ya, dari yang kita pelajari di pagi hari ini adalah penguburan mayat dari orang yang mati itu sesuai dengan kehendak hatinya Tuhan. Memang kalau kita lihat konsep sekarang ini sudah ada yang mulai menerapkan tentang kremasi itu, saudaraku, mayatnya dibakar dan nanti diambil abunya dan dimasukkan dalam guci, supaya ada banyak alasan, saudaraku, karena di beberapa tempat ya itu tanahnya mahal, jadi mereka sengaja buat seperti itu, saudaraku, ya, untuk di kremasi ya, saudaraku, sehingga ditaruh aja di satu kotak. Jadi karena tanah-tanah di seperti di Jepang itu mahal sekali, jadi orang yang mati itu langsung dibakar, sehingga itu debunya itu debu dari orang mati ditaruh di guci dan dimasukkan dalam satu kotak, dan itu kotaknya ukurannya kecil, saudaraku. Lalu kalau keluarganya mau melayat ke sana, mereka cuma bawa satu tangkai bunga ditaruh di situ, saudaraku, ya. Nah, alasan yang berikut juga karena orang yang mati tidak mau merepotkan anak-anaknya yang masih hidup, saudaraku, ya, itu nyekar tiap tahun dan sebagainya. Jadi, saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya dibakar, saudara. Ada banyak alasan, dan memang ini benar-benar kita mau ikut yang mana, saudara-saudaraku. Saya berdoa supaya kita mengikuti akan kebenaran firman. Jadi, penguburan mayat dari orang yang mati itu sesuai dengan kehendak hatinya Tuhan, ya. Jangan dibakar, Bapak Ibu sekalian. Oke, opa dan oma pun mereka mati pun mereka juga tidak dibakar, ya, mereka dikuburkan, saudaraku, ya. Adik-adik saya pun mereka waktu meninggal pun dikuburkan, Bapak Ibu sekalian, ya. Bahkan termasuk keponakan juga demikian. Dan juga jemaat-jemaat CLCC juga waktu mati pun dikuburkan, ya. Saudara, saya paling suka berkhotbah di acara penguburan ini. Karena apa? Karena di acara tersebut suara kebenaran di situ bisa diperdengarkan, saudaraku. Dan ada satu kesaksian, Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang melakukan kejahatan. Pada waktu dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan di dalam acara penguburan itu, dia yang tadinya nggak percaya Yesus, sekarang percaya Yesus, dan dia ikut Yesus. Dia menjadi seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Dan ketika dia melayani Tuhan, dia berada di dalam pelayanan penguburan kepada orang-orang mati ini. Saudara terkasih Tuhan, jadi saya lihat bahwa Injil itu disampaikan dalam acara-acara seperti ini, saudaraku, ya. Acara penguburan, bahkan acara-acara yang diadakan oleh gereja, misalnya seperti upacara, ya, upacara seperti penyerahan anak. Kalau ada pasangan yang menikah, mereka punya anak, diserahkan kepada Tuhan. Ya, saudaraku, kalaupun ada pasangan yang menikah, nah gereja pun akan melakukan itu, Bapak Ibu sekalian. Lalu pada saat mereka juga mau dibaptis, gereja juga melakukan itu. Lalu sampai pada saat mereka pun mati, gereja pun melakukan itu, saudaraku, ya. Tanggal 26 November ini, saudara, kami Gereja CLCC akan melangsungkan satu pernikahan dari satu pasangan di sebuah hotel di Surabaya, ya. Dan itu nanti Bapak Ibu sekalian, kita doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik, ya. Ini adalah jemaat yang lama, anaknya akan menikah, saudaraku. Dan memang mamanya sebelum meninggal, mamanya sudah pesan, saudaraku, kepada suaminya dan kepada anaknya. Dan kalau anaknya nanti menikah, itu menikah di gereja CLCC. Kalau persekutuan, mereka tidak boleh melakukan upacara tersebut, ya. Persekutuan hanya kebaktian biasa, ya, saudaraku. Dia tidak boleh melayani misalnya ada perjamuan kudus, atau pemberkatan nikah, atau pembaptisan air, atau penyerahan anak, lalu kemudian sampai pada orang mati pun itu persekutuan tidak bisa melakukan. Itu dilarang, ada undang-undang, ya. Tapi kalau gereja itu melakukan hal tersebut, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya orang-orang yang saudara-saudara berduka ini mereka perlu dihibur, saudara, ya. Dan disitulah memang saya banyak memberitakan Injil di acara-acara pemakaman itu, dan puji Tuhan ada orang-orang yang disentuh hatinya oleh Tuhan, ya, di situ. Baik, Bapak Ibu, kita akan lihat yang ketiga, saudara-saudaraku. Yang ketiga tentang tema apa tadi, saudara-saudaraku?
kehendak Tuhan itu pasti terlaksana, ya. Yang ketiga, kehendak Tuhan itu pasti terlaksana, saudaraku. Itu kenapa, saudaraku? Yang ketiga, perbuatan kekerasan bagi orang percaya itu tidak menghambat kuasa Allah. Jadi orang mencoba untuk menganiaya orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, mereka mencoba untuk menghambat pergerakan Allah, tidak bisa, saudaraku. Semakin orang Kristen dianiaya, semakin kekristenan berkembang, semakin gereja dihancurkan, dibakar, itu ada muncul gereja lagi, saudaraku. Itu dahsyat seperti berapa tahun yang lalu kerusuhan, ya, di Jawa Timur, di Situbondo gereja dibakar, gereja dibakar, tiba-tiba gereja dibangun lebih besar lagi, itu dahsyat. Jadi lihat, perbuatan kekerasan, ini kebenaran yang ketiga. Perbuatan kekerasan bagi orang percaya tidak menghambat kuasa Allah. Amin. Jadi jangan takut ketika mengalami aniaya, saudaraku. Kuasa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Kita lihat Kisah Rasul 8, ayatnya yang ketiga. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar, dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Amin. Saudara-saudara, Paulus lakukan ini demi apa? Keyakinannya, demi kepercayaannya, agamanya, Yudaisme, saudaraku. Paulus ini adalah seorang penganut ajaran Yudaisme, ajaran saudaraku tentang pengikut Musa ini. Jadi ketika dia melihat ada pengikut-pengikut Kristus, Yesus, saudara, dia mengejar mereka, dia masuk ke rumah-rumah mereka, dan dia menyeret mereka, dia menyesal mereka, menganiaya, dan bahkan dia masukkan dalam penjara. Ya, bahkan dia sudah diberikan surat kuasa dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat untuk melakukan hal itu. Jadi ibarat ini dia jihad, saudaraku, ya, di jalan imannya ini, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, dan jangan heran, roh ini, saudaraku, roh jihad ini begitu kuat di hati orang-orang yang memakai label agama, saudaraku. Mereka berpikir kalau membunuh orang, menganiaya orang demi agamanya itu sah-sah saja, ya. Itu malah mereka dapat pahala, dapat upah. Sebenarnya itu salah, ya, saudaraku. Jadi lihat, perbuatan kekerasan bagi orang percaya, saudaraku, dia tidak akan pernah bisa menghambat kuasa Allah. Jadi ini Paulus berpikir dengan dia menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu, maka kekristenan tidak akan pernah bisa tumbuh dan berkembang lagi. Ternyata tidak. Justru semakin dianiaya, kekristenan semakin berkembang, saudaraku. Di Cina, negara komunis, itu orang Kristen di bawah tanah, Bapak Ibu sekalian, ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, itu mereka dikejar-kejar, mereka dimasukkan dalam penjara, dianiaya, tapi justru di sana, saudara lihat, banyak sekali orang menjadi percaya Tuhan Yesus, ya. Orang membuka hati terima Yesus luar biasa, dan mereka di sana bertekun sekali membaca kitab suci. Ada sampai karena situasi yang sulit itu, mereka tidak punya Alkitab, ya, buku kitab suci itu, mereka hanya punya lembaran-lembaran yang disobek temannya, dikasih dia. Jadi mereka itu lembaran-lembaran, pada waktu itu mereka tidak bisa baca Alkitab secara utuh. Dan mereka hanya terima lembaran, mereka hafal ayat tersebut, setelah dihafal dia kasih ke teman yang lain, jadi berpindah-pindah terus, Bapak Ibu, sehingga mereka bisa hafal banyak ayat, ya. Justru karena keadaan seperti itulah memaksa mereka untuk terus mempelajari kitab suci. Nah, mari kita lihat apa hasilnya, saudara-saudaraku. Kehendak Tuhan pasti terlaksana. Hasil yang pertama kita lihat ini, ya. Bagi orang percaya yang taat firman Tuhan, dia akan tersebar. Tersebar ini karena apa? Karena aniaya, saudara. Penganiayaan terjadi. Tujuannya apa? Supaya dia bisa pergi memberitakan Injil. Jadi coba lihat, rasul-rasul, murid-murid Yesus hanya kumpul di Yerusalem. Tapi dengan adanya penganiayaan, Tuhan izinkan, maka mereka tersebar kemana-mana untuk mereka memberitakan Injil. Ya, kita lihat Kisah Rasul 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Amin. Amin. Mereka semua tersebar ke seluruh daerah, di mana saja. Di Yudea, Samaria, itu seperti yang Yesus katakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kapan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi untuk apa? Memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Ya, pertama di Yerusalem, yaitu adalah pusat dari umat Tuhan bisa beribadah, ya, di Yerusalem. Kemudian di Samaria, kemudian di Yudea, lalu sampai ke ujung bumi, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya
lewat berbagai macam persoalan, apalagi penganiayaan ini, jemaat Tuhan, umat Tuhan ini, mereka disebarkan Tuhan ke berbagai tempat untuk apa? Mereka memberitakan Injil. Amin. Ini yang pertama, kehendak Tuhan pasti terlaksana. Mari kita lihat hasil yang kedua dari kehendak Tuhan pasti terlaksana. Yang kedua adalah orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia meratapi matinya seorang pembawa suara kebenaran itu. Siapa itu? Dia adalah Stefanus, ya. Jadi Stefanus ini waktu mati dia diratapi luar biasa. Mereka merasa sedih dengan adanya matinya Stefanus, ya. Tapi kalau seorang penjahat mati, orang tidak meratapi seperti ini. Mari kita lihat Kisah Rasul 8 ayat yang kedua. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Amin. Meratapinya dengan sangat, saudaraku. Ada satu rintihan yang pilu, kesedihan begitu dalam sekali. Ya Bapak Ibu. Jadi lihat, kalau orang semasa hidupnya dia melakukan hal yang benar, yang baik, dia menyampaikan suara kebenaran. Pada waktu dia mati, dia itu dikenang, dia itu selalu diratapi, saudaraku. Ya. Tapi kalau orang yang melakukan kejahatan, melakukan banyak dosa, saudaraku, dia mati, itu orang tidak meratapi dengan sangat, mungkin kesedihan sesaat, tapi setelah itu orang melupakan dia. Tapi ketika orang benar pada waktu dia semasa hidupnya memberitakan Injil, menyuarakan suara kebenaran, pada waktu dia mati orang akan terkenang, orang akan meratapi suatu. Ya, ini luar biasa. Yesus pun waktu mati banyak pengikutnya, wanita-wanita, perempuan-perempuan, orang-orang yang mengalami zaman kuasanya, mereka meratapi dia suatu. Ya, bahkan Musa, Daud, tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh Alkitab waktu mereka mati pun mereka diratapi oleh umatnya, oleh pengikut-pengikutnya. Ya, ini luar biasa. Jadi itu yang membedakan di situ. Jadi kalau orang itu soal dia semasa hidupnya dia taat melakukan firman Tuhan, soal dia akan selalu disayangi, dia akan selalu selaku dikenang, dia akan selalu diratapi selaku. Tapi kalau orang melakukan banyak kejahatan, dia akan mudah dilupakan orang selaku, ya, dengan berjalannya waktu seperti itu. Mari kita lihat yang ketiga yang terakhir selaku. Ini dia. Kehendak Tuhan pasti terlaksana, saudaraku. Ini hasil yang ketiga. Bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dia itu tidak takut. Tidak takut apa? Tidak takut menderita penganiayaan. Meskipun orang menganiaya dia, dia tidak takut, Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat dalam Kisah Rasul 8 ayat yang ketiga. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Amin. Saudara-saudara, ini adalah bentuk penganiayaan, ya. Ini diperlakukan dengan hal yang kasar sekali, saudaraku. Saulus ini memasuki rumah-rumah orang, ya, rumah demi rumah, kemudian menyeret laki-laki dan perempuan. Ini ada tindakan kekerasan. Lalu kemudian menyerahkan mereka, saudaraku, untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ini Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa bagi orang-orang percaya yang menjadi pembawa suara kebenaran, dia tidak takut menderita penganiayaan. Yesus berkata, jangan kamu takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuhmu, tapi takutlah kepada Dia, yaitu Tuhan Allah, yang bukan cuma bisa membunuh tubuhmu, tapi juga bisa membunuh jiwa dan rohmu. Manusia hanya bisa bunuh tubuh, saudaraku, ya. Orang misalnya ditusuk benda tajam, ditikam mati, ditembak mati, didor mati. Tapi orang tidak bisa membunuh roh dan jiwa, karena roh dan jiwa ini punya Tuhan, ya. Karena itu tidak usah takut, Bapak Ibu. Ketika kamu menghadapi situasi seperti ini, ingat bahwa semua kita dalam perlindungan Tuhan. Nah, menjelang kedatangan Tuhan kembali akan ada penganiayaan yang luar biasa, itu akan terjadi bagi umat Tuhan, gereja Tuhan. Tapi sebelum masa itu terjadi, gereja Tuhan, orang-orang percaya yang taat dan setia, mereka akan diangkat dulu. Mereka mengalami rapture, berjumpa dengan Tuhan, ya, di dalam kemuliaannya. Lalu setelah itu orang-orang yang saudara-saudaraku yang sudah mati pun mereka bangkit. Tapi orang yang mati bangkit lebih dulu, baru orang-orang yang setia kepada Tuhan mereka akan diangkat untuk bertemu Tuhan dalam kemuliaannya. Dan orang-orang yang tidak taat, tidak setia, yang berdosa ini mereka ditinggalkan, dan mereka ditinggalkan ini mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Nah, ini siapa mereka? Mereka ini adalah orang Kristen halaman. Ya, Tuhan perintahkan kepada Yohanes bahwa itu bait Allah itu harus diukur, ya saudaraku. Yang diukur bagian mana? Bagian dalamnya, ya. Di dalam itu ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Tapi yang bagian luar,
saudaraku, yaitu halaman itu saudara tidak diukur, karena itu diserahkan kepada bangsa-bangsa untuk diinjak-injak. Jadi orang Kristen halaman yang tidak taat pada Tuhan, yang tidak ikut kehendak Tuhan, yang tidak melakukan firman Tuhan, mereka akan ditinggalkan Tuhan. Untuk apa? Diserahkan untuk mengalami penganiayaan. Mereka akan bayar dengan harganya yang luar biasa. Dan Alkitab berkata, banyak orang akan murtad oleh karena penganiayaan. Mereka tidak sanggup menghadapi masa-masa sukar seperti ini, saudaraku. Dan karena itu kita perlu berdoa, Bapak Ibu, ya, supaya kita diluputkan Tuhan dari hari tersebut, hari musibah, ya, malapetaka ini, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Karena itu, saudara, saya berdoa supaya semua kita ini mari tetap melakukan kehendak Tuhan, supaya kita bisa aman dalam perlindungan Tuhan, ya. Kita akan berdoa dulu bersama-sama, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, ya. Haleluya, oleh Bapak Mauricio dari Surabaya. Oke, Pak Morris ada di sana? Oke, silakan Pak Morris akan berdoa, ya. Untuk kebenaran firman. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami pada alam surga, bersyukur kami naikkan kepada Bapa. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh bersyukur Tuhan. Ada waktu untuk kami boleh berfellowship bersama di Zoom ini Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah bersekutu, memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu, Pastor John. Terima kasih Tuhan. Kembali kami boleh diajar kembali kebenaran firman-Mu yang begitu indah, memberkati kami, untuk kami boleh tetap terus Bapa bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Mari Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan ini Tuhan, biarlah Roh Kudus terus meneruskan, dan biarlah kami terus bertumbuh Tuhan, dan biarlah firman-Mu tanam di hati kami, bertumbuh, berbuah, berakar, bahkan terlebih kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah terus Kau berkati Pak John dalam tugas pekerjaan pelayanannya Tuhan. Kau tambahkan lagi Tuhan kapasitas pelayanan Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau berikan kekuatan kesehatan sekeluarganya Tuhan, dan juga jemaat-Mu semua Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami semua Tuhan terus Bapa dibawa lebih lagi Tuhan, dalam lagi Tuhan, untuk kami boleh mengerti Engkau melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Mauricio dari Surabaya, ya, yang sudah berdoa untuk firman Tuhan pagi ini, peneguhan firman Tuhan. Berkati Pak Mauris dan keluarga, ya. Oke, kembali kepada pagi ini Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih pada pagi hari ini yang kita sudah mendengarkan firman. Juga kami mengucap syukur Bapak John. Mohon maaf tadi saya masuk, udah bisa sampai berapa kali itu. Tapi ya Tuhan itu luar biasa. Selalu orang yang ingin ibadah pada pagi hari ini sampai saya nyanyi haleluya haleluya haleluya, akhirnya diterabas itu setan-setan lari semuanya, baru saya bisa. Terima kasih Bapak Pendeta John pada pagi hari ini dengan tema kehendak Tuhan itu pasti terlaksana. Luar biasa. Di Yohanes 7 ayat 17 itu ada 3. Satu, penganiaya ke orang percaya itulah kejahatan disetujui orang berdosa. Yang kedua, penguburan mayat dari orang mati sesuai dengan kehendak hatinya Tuhan.
Yang ketiga, perbuatan kekerasan bagi orang percaya tidak menghambat kuasa Allah. Luar biasa. Juga kami mengucap syukur. Terima kasih Ibu Rosalin yang sudah mendoakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih mendoakan peneduhan firman Tuhan. Bapak, saya kurang tahu Pak John. Pak Morris, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Yang duduk di sebelahnya Pak John itu waktu hari itu Pasilas. Oh iya, karena di sini tidak dicantamkan itunya Yang Pak. dapat hadiah itu dari Bu Eka. Oh iya ya, waduh luar biasa ya luar biasa. Terima kasih ya semuanya pada pagi hari ini yang sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa propitik akan disampaikan oleh Ibu Weli Hokubun dari Papua Jayapura. Mari Ibu Weli Hokubun. Ya baik Ibu Joyce, untuk waktunya Bapak Ibu mari kita mendeklarasikan doa prophetik, satu bagi bangsa dan negara, dan yang kedua bagi gereja CLCC Everlasting, dan diaminkan dengan air isi. Doa prophetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Bu Weli. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Waktu saya kembalikan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Ibu Weli Hokubun dari Papua Jayapura yang telah menyampaikan doa prophetik. Tuhan Yesus memberkati.
Dan selanjutnya kita masuk doa pengumuman oleh Bapak Yanto dari Lawang. Silakan Pak Yanto. Ya, terima kasih Bu Joyce. Sebelumnya saya minta maaf karena habis ini juga ada kegiatan. Jadi untuk menyikapi waktu bahwa pengumuman yang terpenting adalah persembahan yang sudah ditera di dalam pengumuman tiap-tiap hari, yaitu nomor rekening dari BCA dan di OVO. Lalu kegiatan tanggal 11 sudah di-share di grup bahwa yang mempunyai hajat situ fotonya Bu Lydia yang utama dan Bu Nini. Jadi yang hadir kira-kira mungkin ya sekitarnya itu. Dan kami mohon maaf di luar kota tidak bisa. Jadi yang hadir pada pagi hari ini mungkin ya Pak Morris, lalu mungkin Pak Bu Joyce. Jadi sudah bisa dibaca di grup. Begitu Bapak Ibu sekalian, sekilas info mengenai pengumuman mungkin nanti akan ditambahkan pada beliaunya Bapak Pendeta, dan saya terima kasih banyak kepada Bu Joyce yang sudah menjadi host, terima kasih, dan Bu Weli, terima kasih Bu Weli atas doa prophetiknya, yang mana doa prophetik juga tiap kita adakan ibadah selalu dikumandangkan, dinaikkan. Terima kasih. Dan Bu Rosalin, terima kasih Bu Rosalin yang setia bahwa orang-orang yang hadir ini luar biasa, ya, dengan tulus hati meskipun tidak dijadwal, beliaunya hadir, termasuk Pak Morris, ya Pak Morris bisa hadir, lalu Bu Wace tadi saya kelihatan, Bu Wace, dan yang lain-lain keluarga besar dari Bapak Pendeta John. Terima kasih, dan yang terutama pada Bapak kita, terima kasih atas pelayanannya tiap hari, baik pagi maupun malam. Kita dukung terus dalam doa, sehingga Bapak Pendeta selalu sehat. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati. Kembali kepada Bu Joyce. Silakan Bu Joyce. Ya, Ya. sebelum ini nanti Bapak Ibu yang di luar kota, di luar negeri nanti bisa ikut ya lewat Zoom sehingga kita bisa fellowship ya bersama-sama. Oke, Tuhan memberkati. Tetap linknya sama Bapak Ibu seperti kita ibadah malam ya. Oke. Ya, Ya. terima kasih Pak Yanto telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, terima kasih juga Pak Yanto yang luar biasa dipakai Tuhan untuk ucapan buat kita semua berserta keluarga besar, keluarga Bapak Yanto selalu diberi kekuatan maupun Ibu Yani. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih Ibu Joy sebagai host buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami mengucap syukur terima kasih yang sudah hadir pada ibadah pagi hari ini. Juga Bapak Pendeta John Sarbunan yang luar biasa dipakai Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu tutup bungkus Bapak Pendeta yang dia tak putus-putusnya untuk ibadah maupun pagi malam. Dimanapun kalau ada yang mau minta ibadah di rumah masing-masing, kami juga Pak John juga bersedia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Bapak Pendeta John Sarbunan untuk doa berkat. Baik Bapak Ibu sekalian, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita terima berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam nama Yesus tercurah, dicurahkan dalam kehidupanmu. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel mengalir, dicurahkan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, angkat yang jatuh, beri pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan, bukakan jalan saat tidak jalan, pulihkan yang sudah hancur,
dan cukupi yang kekurangan. Dan kami percaya Tuhan Engkau juga berikan kelimpahan supaya anak-anak-Mu hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati keluarga Bu Rosalin Tuhan di Jerman. Tuhan berkati, biarlah malam ini mereka akan beristirahat. Berikan mereka tidur yang nyenyak dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, kasih anugerah Allah mengalir, bahkan kesembuhan. Terima Bu Rosalin, Tuhan sembuhkan engkau. Bersama Pak Bruri sampai masa tua dan putih rambut, Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Untuk putrinya Ibu Sandra, Tuhan sudah pulihkan, sembuhkan dia. Untuk Ibu Serli yang akan menikah di tahun depan, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Terima kasih untuk Bu Joyce Putirai, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu, Tuhan sembuhkan engkau. Untuk Ibu Beli Hukubun, Tuhan juga sembuhkan engkau malam ini. Dan Tuhan sembuhkan kau pagi ini juga dalam nama Yesus. Untuk Pak Yanto, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan engkau bersama keluargamu. Ipa Mauricio, Tuhan menjamah, memulihkan engkau kesehatan, Tuhan cukupi segala kebutuhanmu. Untuk Bu Wace, Tuhan pulihkan kesehatanmu, Tuhan sembuhkan engkau dalam nama Yesus bersama suamimu. Tuhan berkati kehidupanmu, anak mantu cucumu. Kami doakan cucu yang berulang tahun pada tanggal 9, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga Tuhan Ibu Sinta dan anak-anak, Cindy James, Johan, berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Bapa, Anak Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat malam Bu Rosalin. Shalom ya. Selamat istirahat. Selamat pagi, Terima Pak kasih Pak Ibu. Muri. Selamat Selamat pagi Pak pagi Yanto. Selamat semuanya. pagi, Bu Pak Beli. Saldi, terima kasih Pak Oh, Semangat ya. Selamat Yanto. Bu Joy. Terima kasih Pak Pak Yanto. Terima kasih Pak Ya, Bu Yanto. Eli, Terima terima kasih kasih. Bu Willy, Bu Wace, Wacil, Bu Joy, Bu Willy, Bu Johan, Terima kasih Rosalin, Cindy, semuanya Bu pada Sinta, pagi hari Pak yang Bruri, terima Yus, kasih Bu Joy James, Raja, Pak Ya Bu Wace, Tuhan Sinta, berkati. John, Salam buat Pak Kim Sun ya. Bu Tuhan Cindy, Yesus memberkati. Ya, sampai jumpa Bu God Tati, bless teman-teman. you, God Bu bless you ladies. Joy, God all. bless ya, you. Ya Bu Wace, Pak ini. Kim Ya, Sun. Ibu. Tuhan berkati. Pak Selamat Kim pagi Sun. Pak Kim Sun. Ayo, semua dulu. Sampai kita ketemu Halo Pak Pak Kim Kim Sun ya. Sun. Oke, semangat Pak Kim Sun. Tuhan berkati Bu Semangat, Wace. Berkati Bu Rosalin, Jumpa lagi. Ya, semangat. Pak Bruri, Ya. Tuhan berkati. ya. Selamat. Terima kasih, Selamat Moyo. malam. God bless you Ya, all. Ya, Bye-bye. selamat beraktivitas. ya, Amin. Selamat istirahat terima bos Bye. ya. kasih Bye-bye. semuanya. Baik.